Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Damai sejahtera dan sukacita dilimpahkan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini di hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu setia menunjukkan kebaikan-Mu, menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, pemeliharaan-Mu di sepanjang istirahat kami. Kami bangun pagi ini menerima rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, beri kekuatan kepada kami anak-anak-Mu. Curahkan kasih-Mu di hati setiap kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di mana kami ada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 10. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya ulangi bagian terakhir saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari terakhir di tahun 2022 ini. Siapapun kita, saudara, saya percaya kita telah melewati banyak hal di sepanjang tahun ini. Kita merasakan asam manis dan pahitnya kehidupan di sepanjang tahun ini. Kita alami hal-hal yang baik. Kita juga alami hal-hal yang tidak begitu baik dalam hidup kita. Namun perhatikan saudara, lihat. Kita boleh melewati setiap keadaan di hidup kita di sepanjang tahun ini. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menyertai dan memelihara hidup kita. Dia sungguh adalah Tuhan kita yang baik, saudaraku. Oleh sebab itu naikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca tertulis, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudaraku, setiap kita pasti pernah hadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Mungkin bisnis atau usaha pekerjaan kita tidak berjalan lancar. Pekerjaan di kantor memusingkan kita. Kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Atau mungkin ada yang jobless, belum mendapatkan pekerjaan. Tagihan-tagihan yang membengkak. Ada yang harus dibayar dengan cepat. Atau mungkin seseorang memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik, dengan begitu kasar. Atau mungkin ada juga yang sedang menantikan jodoh namun belum kunjung dipertemukan.
Kesulitan-kesulitan kita berbeda, saudara. Ada yang menghadapi masalah di kesehatan mereka. Ada juga yang menghadapi konflik dalam rumah tangga mereka. Mungkin sampai saat ini ada yang masih sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, saudara. Dan mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa begitu lama Tuhan? Kenapa keadaanku belum berubah? Saudaraku, tahukah saudara bahwa setiap masalah, setiap situasi yang sulit di dalam kehidupan kita tidaklah permanen. Tuhan pasti menopang, Dia pasti menyatakan pertolongannya untuk kita boleh melewati semua yang kita hadapi, saudara. Di tengah situasi yang sulit, kita pasti memerlukan kekuatan ekstra. Maka di sanalah, saudaraku, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, di sanalah Tuhan hadir memberikan kekuatan yang baru bagi kita anak-anaknya. Di sanalah, saudaraku, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak mudah bagi kita, kita sesungguhnya sedang bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan. Di sanalah karakter kita dibentuk. Di sanalah kita belajar merendahkan diri kita dan kita lebih banyak berlutut di hadapannya. Di sanalah, saudara, di situasi-situasi seperti itulah kita akan belajar percaya bahwa Tuhan kita sungguh adalah the covenant keeping God, yaitu Tuhan yang memelihara perjanjiannya. Ketika Dia berfirman di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka sungguh benar-benar terjadi dalam hidup kita, saudara. Dia menepati janjinya bahwa Dia Tuhan, Bapa kita adalah Tuhan yang beserta dengan kita, anak-anak yang dikasihinya. Saudara dan saya mengalami Tuhan bukan hanya di waktu-waktu kita menghadapi situasi yang baik. Justru seringkali di saat kita menghadapi situasi yang tidak baik, di saat kita menghadapi kesesakan, di saat kita menghadapi kesulitan di hidup ini, saudara dan saya alami kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Pagi hari ini, saudaraku, seperti apapun situasi di dalam kehidupan kita, saudara, percayalah bahwa saat kita terus datang merendahkan hati kita di hadapannya, maka Dia akan mengalirkan kekuatan baru bagi kita. Maka Dia akan memampukan kita, saudara, menghadapi apapun yang kita hadapi. Maka Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar the covenant keeping God, yaitu Tuhan yang memelihara perjanjiannya. Dia tidak meninggalkan kita anak-anaknya. Dia tidak membiarkan kita sekalipun. Dia menyertai kita, saudara. Dia setia menunjukkan jalan keluar. Haleluya. Sehingga kita akan bergerak maju. Kita alami kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Ingat, saudara, di saat kita lemahlah, Tuhan menyatakan kuasa-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita setiap hari, saudara. Taruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Dia yang setia. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu memperhatikan kami, Bapa yang peduli kepada kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Bapa. Kami ada di penghujung tahun 2022 ini, Tuhan. Kami sadar, Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini, itu bukan karena hebat, bukan karena kuat kami,
melainkan sungguh karena kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan, yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mendorong saudara naikkan syukur kepada Tuhan saudara. Secara pribadi untuk setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk rumah yang kita tempati, untuk apapun saudara, untuk setiap hal yang baik yang ada dalam hidup kita, naikkan syukur kepada Tuhan dengan bahasamu sendiri. Dengarkanlah ucapan syukur anak-anak-Mu Tuhan. Mereka menyadari, mereka mengakui bahwa Engkau baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Beri mereka kekuatan baru. Urapilah mereka dengan pengurapan baru Tuhan. Bahwa mereka semakin dekat dengan Engkau, mengenal Engkau, mengalami Engkau di dalam hari-hari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah dengan ajaib dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi ini hamba juga berdoa Bapa, Engkau memberkati setiap area hidup mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, bisnis, karir mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah rumah tangga pernikahan mereka, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati juga kesehatan mereka Tuhan. Anugerahkan kesehatan yang baik, yang alami sakit penyakit. Biarlah kuasa-Mu yang menyembuhkan mengalir di tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap sakit penyakit disembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari terakhir di tahun 2022 ini, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Dan setiap rencana kami taruh di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang memelihara perjanjiannya. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita menghadapi apapun di hidup ini, saudara. Bahkan ketika menghadapi kesesakan, kesulitan, penderitaan sekalipun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Di saat kita lemahlah, kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias, saudaraku. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.